Hari ini kita bahas tentang kurban, ya. Insyaallah hari Ahad, hari Senin ya. Hari Senin kita akan memasuki hari raya Idul Adha, hari raya kurban. Ayat As-Saffat, surah As-Saffat, surah ke-37 dari 102 sampai 111 itu menjelaskan tentang bagaimana sejarah kurban, dan ini bukan kriminal, bukan pembunuhan, tapi bukti cintanya Nabi Ibrahim kepada Allah, mengalahkan cintanya kepada anaknya. Cintanya Nabi Ismail kepada Allah mengalahkan cintanya kepada dirinya sendiri. Cintanya Siti Hajar kepada anaknya, kepada Allah mengalahkan cintanya kepada anaknya. Dan ini peristiwa luar biasa dan diabadikan oleh Allah sampai hari ini. Ya, makanya sekarang kita mampu nggak kita mau berkurban nggak? Rasa-rasanya iman kita dipertanyakan kalau kita tidak mau berkurban. Ya, sebagaimana pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Siti Hajar dilanjutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita bahas tentang kurban. Kurban itu secara bahasa qaruba yaqrabu kurbanan. Ya, qarib artinya dekat. Orang yang berkurban maka dia semakin dekat dengan Allah. Dekat dengan hidayah Allah, dekat dengan petunjuk Allah, dekat dengan inayah Allah, pertolongan Allah, dekat dengan maghfirah Allah, dekat dengan rahmat kasih sayang Allah, dekat dengan berkahnya Allah. Nah, itu. Jadi kalau kita berkurban maka kita semakin dekat dengan Allah. Itu secara bahasa. Secara istilah, kurban itu artinya sebutan bagi binatang sembelihan yang sudah ditentukan, disembelih dengan niat, cara, tempat, waktu tertentu. Yaitu di tanggal 10 Zulhijjah, insyaallah hari Senin, ba'da salat Idul Adha sampai menjelang maghrib di hari Tasyrik tanggal 13 Zulhijjah. Ya, dalam rangka taqarrub ilallah. Ada istilah kurban itu ada beberapa macam. Ada kurban, ada udhiyah, ada hadiyu, ada jabah, ada nabah. Ini istilah. Kalau kurban itu yang biasa kita kenal, itu mendekatkan diri kepada Allah, baik dengan harta, dengan sembelihan hewan kurban. Udhiyah itu memang hewan kurban yang disembelih di waktu duha. Makanya sunnahnya kurban itu dilakukan di waktu duha, selesai sholat hari raya Idul Adha. Fasolli li rabbika wanhar, solatlah dan berkurbanlah. Ya. Kemudian hadiyu itu disembelihan kurban di hari raya Idul Adha di tanah suci, namanya hadiyu. Ya, makanya kalau waktu haji itu kan kita kan dapat apa tuh, kalau di haji mandiri itu reguler itu dapat uang 1.500 real kalau salah. Nah, apalagi kalau jadi ketua regu, ketua rombongan, itu dapat tambahan ongkos dari karena kita membantu pelaksana haji. Nah, uang lelah, ya kan ya? Ada karu, ada karom. Bang, abang apa? Karu karom. Saya diangkat jadi karu, ketua regu, ada ketua rombongan. Itu dapat uang lelah tuh. Nah, kita manfaatkan uang itu untuk apa? Untuk kurban. Kenapa? Karena kurban di tanah haram itu sama dengan sholat. Ya, sholat di tanah suci di Masjidil Haram pahalanya 100.000. Ya kan? Kalau kurban berarti pahalanya 100.000 kurban. Masya Allah. Makanya manfaatkan di sana. Kemudian ada zabah. Zabah itu adalah kurban persembahan dengan hewan sembelihan. Sembelihan tertentu biasanya dilakukan oleh orang-orang jahiliyah waktu itu, zabah, istilahnya zabah. Kalau nahar artinya menumpahkan darah, yaitu menyembelih hewan kurban dengan menghadapkan hewan kurban ke kiblat, itu nahar. Nah, itu istilah-istilah ya. Intinya adalah kurban. Dasar kurban tadi dalam surah As-Saffat ayat 102 sampai 111.
Kemudian juga dalam surah Al-Kautsar ayat 2, dalam surah Al-Hajj ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna a'tayna kal kausar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka wal abtar. Surah terpendek, surah langganan ya, yang kita baca dalam salat. Ya, kenapa? Karena paling ringkas. Kan kulhu dengan CS-nya inna. Ya, supaya singkat salatnya. Padahal surat itu walaupun singkat mengandung makna luar biasa. Inna a'tayna kal kausar, sesungguhnya kami memberikan nikmat yang banyak. Telaga Kausar di akhirat, di dunia nikmat. Allah berikan nikmat banyak, enggak terhitung nikmat yang Allah berikan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kalian menghitung nikmat Allah tidak akan terhitung nikmat Allah. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat mulut, nikmat hidung, nikmat pipi, nikmat kaki, nikmat otak, nikmat di dalam ini nih, otak kita kan. Nikmat leher, nikmat jantung, ginjal, paru-paru, usus, tangan, kaki, nikmat kemaluan. Nikmat ya, itu nikmat. Seandainya laki-laki nggak punya itu, walaupun ganteng kaya, kekuasaan besar, nggak ada harganya, nggak ada harganya, nggak ada harganya. Ya. Makanya harus punya stimulan supaya kuat, ya kuat ibadah maksudnya. Ya, fasalli, nikmat yang banyak itu Allah yang minta cuma 2, salatlah. Wanhar dan berkurban. Wanhar tadi ada kan? Wanhar berkurbanlah. Salat dan berkurban. Salat mewakili ibadah ritual, kurban mewakili ibadah sosial. Walaupun dua-duanya ritual, tapi mewakili lah istilahnya. Kan kita kan mengeluarkan harta, ya, dengan membeli ekor sapi, kambing dan onta. Dasar hukumnya itu ya, dan juga dasar hukumnya apa yang dilakukan Rasulullah SAW, dilakukan oleh Nabi Ibrahim, ya. Diganti oleh Allah dengan kibas dari surga. Itu kan sejarahnya kan dalam ayat As-Saffat tadi kan bagaimana Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih anaknya. Padahal 86 tahun Nabi Ibrahim gak punya anak. Gak punya anak, pengen punya anak. Akhirnya dipaksa istri untuk nikah lagi. Yang terpaksa nikah lagi. Tapi dipilihin istrinya oleh Siti Sarah. Siti Sarah itu wanita yang tercantik. Saking cantiknya, Namrus, raja itu ingin punya siapa? Sarah itu jadi istrinya. Karena orang kalau melihat wajah Sarah itu terkagum-kagum kecantikannya. Nah, Nabi Ibrahim juga nggak mungkin kan nikah lagi kan. Tapi karena dipaksa, makanya kalau pengen nikah lagi, nunggu istri memaksa kita nikah lagi. Itulah Siti Hajar. Makanya walaupun begitu dia memilih enggak mau selevel. Sarah itu darah biru istilahnya, kalau kita darah biru lah. Walaupun darah itu orang merah. Ya, artinya levelnya level tingkatan ini, ningrat. Dia memilih bawahan dia, yaitu budaknya, namanya Hajar. Budaknya. Ya, dari Hajar ini lahirlah Ismail. Dari Sarah ternyata 1 tahun ketika melahirkan Siti Sarah hamil. Nah kan cemburu kan. Nah ini bahasa kita cemburu. Ya, Ismail ini sangat disayang oleh Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga pasti sayang dengan Siti Hajar. Makanya Allah perintahkan, tanda kutip kecemburuan ini, diperintahkan Allah jangan tinggal bersama-sama. Jangan di Palestina, tapi tinggal di Mekah. Dan Mekah waktu itu tidak seperti sekarang. Enggak ada manusia, enggak ada binatang, enggak ada pohonan, gersang. Ditinggal oleh Ibrahim. Nah, tapi nanya Siti Hajar, ini perintah Allah? Iya perintah Allah. Kalau perintah Allah tinggalkan. Dia berdua, bayangkan. Siti Hajar berdua dengan bayi menyusui, lama-lama kan susunya habis. Nah, bagaimana cara mencari air dari Bukit Sofa ke Marwa? Ya, Rabbik fir warham, kadang jalan, kadang lari kan? Nah, itu yang kita lakukan oleh jamaah haji umrah tuh, dari Bukit Sofa ke Marwa. 7 kali, ketika selesai 7 kali, baru apa yang terjadi? Dari kaki bayi Ismail kecil keluar air, zam-zam. Nah, akhirnya kan kata Hajar, zam, kumpul. Dengan air itulah menjadi kehidupan. Ya, orang tuh pada melihat, wow, pertama kali menemukan air siapa? Siti Hajar dan Ismail, jadi kaya raya dia. Ya kan kayak emas kan, orang punya emas kan. Ya kan? Nah, sampai sekarang itu air nggak bakalan habis sampai kiamat. Air mukjizat.
karena doa Nabi Ibrahim, karena pengorbanan Siti Hajar mencari sa'i. Jadi kalau ingin mendapatkan air kita berusaha untuk mendapatkan kehidupan, dilakukan Siti Hajar. Sehingga cerita Nabi Ibrahim kan kangen dengan Ismail. Kembali lagi, kagetnya apa? Oh ternyata jadi kota besar, artinya banyak manusia. Ya Allah, karena air kan. Ya semua orang pada untuk mencari air kan, musafir tuh. Siti Hajar dan Ismail dimuliakan di situ karena dia yang pertama kali menemukan air itu. Jadi sumber kehidupan kan. Akhirnya kangen luar biasa karena sudah besar. Sekitar ada yang mengatakan riwayat 8 tahun, ada yang mengatakan 10 tahun. Pokoknya sekitar usia itulah. Falamma balagha ma yaqala ya bunayya inni marafal manam. Anehnya baru ketemu beberapa hari mimpi untuk menyembelih. Ya Allah. Tetapi Nabi Ibrahim ini ya tetap walaupun ini perintah Allah, dia nanya dulu. Ismail, semalam bapak diperintahkan Allah untuk menyembelihmu, kira-kira begitu. Ya bunayya inni ara fil manam anni asbahu. Bagaimana pendapatmu? Apa kata Ismail di luar dugaan? Kolektif al-matu mar insyaallah minas sabir 102 kan? Lakukan ayahku, ini perintah Allah, lakukan. Semoga saya termasuk orang-orang yang sabar. Bayangkan tuh. Ini Ismail, anak yang sangat sabar, anak yang sangat sangat soleh. Bayangkan kalau Ismail anak pinter nggak soleh. Jawabannya mungkin bukan begitu. Bapak aja dulu saya sembelih yang tuaan. Kira-kira begitulah bahasa Betawinya. Tapi inilah Ismail, karena dia ini perintah Allah, lakukan. Cintanya Ismail kepada Allah mengalahkan cintanya kepada diri sendiri. Cinta itulah. Lalu akhirnya ketika dibaringkan Ismail mau disembelih, berkali-kali Bismillah Allahu Akbar, itu seperti pisau pedang ketemu dengan baja, enggak mempan-mempan pada leher Ismail sampai 3 kali kalau dalam sebuah riwayat, dalam tafsir. Ya, kata Allah cukup ujian. Ya, jadi ujian yang membuat Nabi Ibrahim itu diangkat oleh Allah menjadi Khalilullah, kekasih Allah. Kekasih Allah. Karena ujiannya luar biasa. Ujian ketika menghancurkan berhala-berhala. Padahal berhalanya, patungnya dibuat oleh ayahnya sendiri. Ujian ketika Nabi Ibrahim dibakar hidup-hidup oleh Namrus. Ya narukuni barda wa salaman ala Ibrahim. Ujian ketika diperintahkan untuk khitan. Kalau usianya sudah 80 tahun. Ya kan, bayangkan usia 80 tahun disuruh khitan, sunat. Khitan sendiri. Dalam riwayat bil kudum. Ada 2 riwayat. Kudum itu dengan kampak. Ya gitu, bayangin. Jangan dibayangin dengan kampak. Subhanallah. Kemudian perintah ini yang terberat nih, menyembelih. Padahal 86 tahun ingin punya anak, ketika sudah punya anak disuruh sembelih. Gimana enggak ini kan? Itu ujian yang sangat berat. Tapi lulus dari Allah. Allah kirim sembelihan domba kibas dari surga. Akhirnya bertakbir. Tapi setan iblis enggak mau terjadi itu dengan berbagai cara. Ya, mulai dari Ismail diapain? Dirayu. Dengan berbagai cara. Hey, ente itu kan masih jauh ke depan, masih kenapa maunya mau disembelih? Hai iblis laknatullah, ini perintah Allah. Apapun yang Allah perintahkan, sami'na wa ta'na. Bismillah, Allah dilempar itu iblis. Jumratul ula. Wah, mungkin maknya kali ini, maknya Siti Hajar. Ente itu kenapa sih jadi ibu? Kira-kira begitu bahasanya. Mau-maunya ya ikhlas, ridho anaknya mau disembelih. Enggak tega anak sendiri, mengandung, melahirkan, menyusui berat, bahkan ditinggal oleh suami. Sekarang disuruh sembelih, aneh-aneh aja ente. Apa jawaban Siti Hajar? Ya, laknatullah alaihim, ini perintah Allah. Allah perintahkan, lebih daripada itu saya pun rela untuk disembelih. Bismillah Allahu Akbar, jumratul wusta. Lalu yang ketiga, mungkin ketiga mah bisa kalimat ya. Anak gak bisa, ya, emak gak bisa, ibu. Yang ketiga Ibrahim. Ente gimana sih ayah tega-teganya puluhan tahun gak punya anak, udah punya anak disuruh sembelih. Ada-ada aja perintah Allah itu. Laknatullah alaihim, laknat engkau untukmu, hai iblis, ini perintah Allah. Lebih daripada ini aku akan laksanakan. Allah sudah perintahkan.
Sami'na wa ata'na. Bismillah Allahu akbar. Itulah yang dilakukan oleh jamaah haji. Bukan umrah, cuma haji. Ya kan? Jumratul ula, wusta dan aqabah. Ya itu ya. Itu ya jamarat. Jamarat. Itu yang berat itu. Berat ya. Tapi kalau abang mah deket kali ya. Sama aja. 7 kilo lah, 6 kilo. Kalau yang haji Puroda katanya hanya berapa? Ya kan ya? Hanya seberangan kan? Iya. Kalau kita kan jauh banget, 6 kilo, 7 kilo. Iya. Ada transitnya kalau yang mungkin kita. Ya, ada transit sih ada. Iya. Maka kasihan yang nenek-nenek aki-aki. Yang udah tua. Masya Allah. Makanya alhamdulillah ya, habis jamar tuh yang sini pijit. Gantian saling pijit. Di WA, "Bang ada kamar enggak?" Tapi bagus ya hikmahnya itu, Bang. Ini cerita sedikit. Karena Allah takdirkan saya khutbah Arafah, itu dapat kamar. Dari apa? Dari ketua kloter. "Ustaz, mau kamar enggak?" "Weh, mau dong." Kamar barokah. Maaf yang masih bujangan enggak paham ya. Kamar apa? Kamar khususon. Iya, khususan. Kamar barokah. Tapi memang beda itu. Kayak kita baru nikah. Ya habis ibadah kan, habis ibadah. Belum nikah ya? Belum nikah. Allah, kirain udah nikah. Kalau santri enggak masalah ya. Makanya cepat nikah. Ya, insyaallah. Itu ya dalilnya itu. Kemudian selesai itulah Allah ganti dengan kibas. Nah, ya dengan ini tentang sekarang hukum kurban. Hukum kurban ini ulama berbeda pendapat. Yang pertama wajib ain. Ya ini pendapat dari mazhab Hanafi, yaitu Abu Hanifah. Berdasarkan hadis, man wajada sa'atan lam tudai la taqrabana musallana. Siapa orang punya uang untuk beli kambing atau sapi atau unta, lalu dia tidak mau, bukan tidak mampu, tidak mau, bakhil, pelit, kikir, maka jangan mendekati musolah kami, masjid kami. Maka jadi murtad tuh orang yang nggak mau kurban. Sampai begitu. Imam Abu Hanifah tuh ketat ya, nggak mau. Wajib ain. Wajib ain itu setiap muslim wajib berkurban. Berat juga ya. Tapi jumhur ulama ya lebih toleran, yaitu mazhab Maliki, Syafi'i dan Hambali mengatakan sunnah muakkadah. Sunnah yang sangat ditekankan, sama dengan sholat tahajud lah, sama dengan qobliyah ba'diyah, ya kan? Itu sunnahnya dekat wajib tuh. Itu. Ini berdasarkan apa yang dilakukan Rasulullah SAW menyembelih kambing. Yang ketiga hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah ini sebagian mazhab Syafi'i. Artinya sama dengan sholat jenazah. Kalau satu kampung tidak, satu RT, satu komplek nggak ada yang berkurban, satu komplek itu dosa semua. Satu keluarga nggak ada yang berkurban, satu keluarga dosa semua. Nah, ini fardu kifayah. Artinya kalau satu orang sudah melaksanakan kurban, maka semuanya gugur kewajiban. Nah kadang-kadang kita ini masih tawar-menawar sih ya. Mobil bisa beli, motor bisa beli, handphone bisa beli, bahkan mahal kan. Masa kambing yang harganya 3 juta gak bisa beli. Makanya ya, sama mikirnya. Makanya saya salut di dusun di Jogja tuh. Di apa namanya tuh? Itu seluruh warganya berkurban. 300 ekor kambing lebih sampai 75 sapi. Seluruh warganya berkurban. Padahal penghasilannya seharinya 50.000. 10.000 dia tabung untuk kurban. Itu setiap tahun. Coba aja lihat di Google, di YouTube dah. Setiap tahun tuh kalau nggak salah dusun di Dieng Jogja ya. Jawa Tengah ya? Jawa Timur. Pokoknya itulah. Itu ada satu dusun tuh sampai setiap tahun berkurban seluruh warganya. Saking banyaknya itu kambing sama sapi diberikan ke dusun-dusun sekitarnya tuh. Saking banyaknya. Subhanallah, itu luar biasanya tuh. Karena ini dijadinya kenapa? Ya kita kan hanya diperintahkan kambing, bukan menyembelih anak. Kalau Nabi Ibrahim suruh perintahkan menyembelih anak, ya kan? Insyaallah. Padahal hikmahnya banyak. Nanti kita baca hikmahnya. Ya hikmahnya. Kemudian, nah ini bagi yang berkurban terutama ya, jangan sampai ada hal-hal yang dilarang, yaitu memotong rambut kuku. Ya dulu juga di grup WA sudah hadisnya adalah
dari Ummu Salamah radhiyallahu anha Rasulullah SAW, "Idza dakhalatil asru aw arada ahadukum ayyudiha fala yamassa min sa'arin wa basyirihi syai'an." Jika telah masuk 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, salah seorang kalian berkeinginan untuk berkurban, janganlah ia menyentuh, maksudnya memotong rambut, kulit rambut yang tumbuh atau kuku sedikit pun. Nih rambut, kepala, kumis, ya, apalagi jenggot ya. Ya, rambut-rambut dah, sama yang bawah-bawah juga jangan. Ya. Termasuk kuku-kuku dari tanggal 1 makanya dibiarin ya. Sampai tanggal 10 sampai selesai kurban. Sampai selesai kurban baru kita potong kuku, baru kita potong rambut. Kalau yang berkurban. Tapi kalau yang enggak berkurban enggak. Bagi sahibul kurban namanya. Sahibul kurban itu orang yang berkurban. Idza ra'aitumul hilal Dzulhijjah. Enggak, yang berkurbannya. Kecuali keluarganya sapi, 1 sapi, 7 orang semuanya, itu sama. Sama, ikut juga. Karena kan sahibul kurban namanya. Sahibul kurban itu misalnya abang sama istri sama anak-anak, pokoknya 7 orang ya, 1 sapi. Itu kan berarti kan 1 sapi kan 7 orang. Nah, itu semuanya tuh larangan motong kuku, larangan motong rambut, dan yang sifat rambut. Sifat rambut tahu ya, bulu ketiak, bulu kemaluan itu juga termasuk ya. Ya, nanti setelah itu baru. Sama dengan ketika kita haji kan? Haji kan nggak boleh ya melakukan apapun, ya kan? Wala yarfas wala fusuka wala jidala. Setelah tahallul baru boleh. Setelah tahallul, setelah gunting rambut, nah kan gunting rambut kan, baru boleh melakukan yang dilarang. Hubungan suami istri kan nggak boleh tuh, kecuali setelah tahallul, begitu. Nah itu juga. Tapi kalau yang kurban mah nggak boleh hubungan istri. Cuma itu aja, kuku sama rambut aja nggak boleh dipotong, ya kan? Dan hadisnya pertama riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah. Ya, dulu hadis yang kedua juga dari riwayat Imam Muslim, fal yumsik an sa'ri wa asfarihi. Janganlah memotong rambut dan kuku. Nah, itu, ya. Begitu. Tapi setelah itu boleh. Setelah itu boleh. Ya. Jadi kalau yang lain-lainnya, anak, keluarga yang tidak berkurban ya boleh gitu ya. Nah, itu. Nah, apa hikmahnya? Kenapa kita hikmahnya bagi yang sahibul kurban tadi tidak boleh membiarkan rambut dan kuku, harus kita potong? Jangan memotong, maksudnya dibiarkan, jangan memotong. Kata Imam Syafi'i, mazhab Syafi'iyah, dengan tidak dipotongnya rambut dan kuku, maka sempurnalah anggota badan ini bebas dari api neraka. Tuh. Karena ketika menyembelih itu kan, hewan kurban itu kan menjadi penghalang dari api neraka. Ya, kuku, kulit, rambut yang ada di tubuh kita itu nanti setelah kita selesai baru kita memotong rambut dan kuku, maka sempurnalah kita bebas dari api neraka. Itu menurut mazhab Imam Syafi'i. Ada juga hikmahnya bahwa ulama mengatakan menyerupai orang yang berihram saat ibadah haji. Dilarang memotong rambut, dilarang memotong kuku. Ya, begitu. Ini diantaranya. Ya, tetapi memang kalau haji itu kan pakaian ihram itu kan ya boleh ya semuanya nggak boleh, termasuk pakai wangi-wangian ya kan ya terus nggak boleh itu ketika pakaian ihram itu ya kan. Pakaian itu kan 2 lapis ya, yaitu bawah dan atasnya. Nah itu dan amalan dari almarhum tuh Murabi Bang Fardan. Jadi kalau pengen kembali ke Mekah, kata beliau, jangan dibawa pulang kain ihramnya. Saya amalin tuh, bener. Ya dapat hadiah umroh gitu kan. Alhamdulillah bener. Jadi jangan, itu diantaranya tuh. Nanti ketika kita ngasih, tapi ngasihnya dalam keadaan bersih ya, jangan bawa bus kita kan. Kita cuci dulu, ya kita kasih ke orang-orang tuh. Kan ada tuh yang cleaning service ya. Senang banget itu dapat pakaian ihram dari kita dari Indonesia. Sama senangnya kalau kita kasih peci hitam. Saya sengaja kalau ke sana pakai peci hitam karena Kertara orang Indonesia kan. Ya, Soekarno kan. Kita kasih peci hitam tuh, wah senang banget tuh orang Arab tuh. Ada lagi katanya pengen minta lagi. Biasa kan service itu orang-orang Yaman atau orang-orang India, Bangladesh ya kan. Yang kita kasih.
Dia senang gitu. Artinya sedekah. Sedekahkan. Lagi juga kalau dibawa pulang berat, ya. Iya berat pakai ihram. Ya, itu diantaranya. Dan itu amalan supaya kita bisa berangkat lagi ke tanah haram, tanah suci. Gitu, insyaallah. Alhamdulillah. Dengan caranya Allah. Mudah-mudahan pengen lagi ya ke sana. Nggak ada orang ke sana itu nyesel gitu, nggak ada. Nyesel gua ke Mekah, duit saya habis gitu, nggak ada. Jadi seperti itu ya. Nah sekarang syarat-syarat kurban. Pertama syarat keyakinan. Baik orang yang berkurban maupun yang menyembelih hewan kurban harus Islam. Tidak boleh musyrik, syirik ataupun kafir, nggak boleh. Yang misalnya nih Masjid Al-Maghfirah, kan di sini ada tetangga orang ngasih sapi misalnya, kita nggak boleh terima. Ya, kecuali kalau dihadiah aja, jadi bukan kurban, namanya hadiah. Jatuhnya hadiah. Hadiah, ya hadiah. Tapi digunakan buat kurban boleh. Ya boleh aja, tapi kita kasih hadiah. Jadi kita jangan kurban, jadi hadiah. Nanti kita sembelih Bismillah Akbar, tapi jangan sebutin nama dia. Namanya hadiah kan. Rasulullah menerima hadiah dari siapa tuh? Orang kafir raja Mesir. Namanya seorang wanita budak, Maria Al-Qibtiyah. Dikasih hadiah tuh. Rasulullah nerima, bukannya nerima, menikahinya. Seneng banget itu raja Mesir. Saking senengnya dia masuk Islam. Kenapa? Karena Rasulullah, Nabi Muhammad menerima hadiah saya. Padahal hadiah yang saya berikan itu budak, wanita, dinikahi. Makanya kapan saya habis ceramah dikasih? Masa dikasih duit, dikasih berbuat. Itu ya itu syarat. Ya. Jadi harus yang pertama, yang kedua penyembelihnya tuh. Yang nyembelih harus Islam. Ya, jadi tidak boleh nanti yang tukang jaganya itu orang kafir. Ya, nggak mau. Apalagi udah orang kafir atau dia muslim tapi nggak pernah sholat, jangan. Karena itu mempengaruhi juga kenikmatan kita menikmati daging kurban. Walaupun sebenarnya boleh, yang penting Islam. Boleh aja, boleh. Cuma lebih afdolnya orang yang ahli ibadah. Ya, artinya dia memang senang ke masjid berjamaah, lalu dia menyembelih hewan kurban. Wah, itu nikmat gitu. Ya, Pak Jelasno yang nyembelih ya. Wah, itu dimakan tuh nikmat. Almarhum tuh Murabi itu. Itu malah nyamperin, hebatnya nih. Kalau orang-orang kan kambing tuh, dia nyamperin, malah tidur di pahanya. Hebat banget. Pengen banget, malah seneng disembelih oleh Murabi almarhum. Dan itu ada videonya. Coba lihat videonya tuh. Ya, almarhum Ustaz Arifin menyembelih hewan kurban, kambing-kambing itu mendekati dia, lalu tidur di pahanya, ingin disembelih. Nggak tahu itu zikirnya, ya Allah. Itu orang ketahu kan. Jadi kambing aja punya perasaan gitu. Melihat ini ahli zikir, ahli ibadah, langsung gitu. Pengen disembelih sama dia gitu. Masya Allah, sampai begitu tuh. Allah Akbar. Kalau kita sih sampai dipegang-pegang, tarik kakinya. Allah Akbar. Beda ya. Yang kedua syarat niat. Nah ini penting nih. Sebenarnya bukan hanya kurban, semua ibadah pun harus niatnya karena Allah. Innamal a'malu binniyat. Amal itu bergantung dengan niat. Makanya doa Rasulullah adalah Allahumma minka walaka. Ya Allah, ini sapi, kambing ini darimu, untukmu ya Allah. Jadi bukan karena niat ingin dipilih. Nah sekarang mau zaman pilkada nih. Ini calon-calon wakil, calon-calon gubernur, calon-calon bupati, wali kota. Wah, ada kurban di mana-mana. Niatnya untuk dipilih. Nah, itu enggak diterima oleh Allah. Niatnya ingin politik, niatnya ukun bisnisnya lancar, niatnya ingin kawin lagi juga enggak boleh. Ya. Jadi harus karena Allah, ya. Harus karena Allah. Ya. Kenapa? Karena memang itu mempengaruhi amal kita. La yanallahu luhumuha wala dima'u walakin ala taqwa. Allah tidak terima darah dagingnya Allah yang kita berikan. Yang Allah terima apa? Keikhlasan, ketakwaan. Qabil dan Habil itu kedua-duanya pertama kali dalam sejarah berkurban. Anak Nabi Adam alaihissalam. Yang satu Allah terima, yang satu Allah tolak. Kenapa yang satu diterima, yang satu Allah tolak? Yang satu memberikan yang buruk, lalu niatnya karena nikah, karena perempuan. Yang satu niatnya karena Allah, menjalankan perintah Allah dan memberikan yang terbaik, maka Allah terima. Yang diterima Habil, yang ditolak Qabil. Itu dalam sejarahnya. Ya. Pertama kali pengorbanan itu kan. Nah itu.
Lalu syarat binatang. Binatangnya ada 3. Onta, sapi, domba atau kambing. Nah, itu. Selain itu nggak boleh. Misalnya buaya, macan, kucing, nauzubillah ya, nggak boleh. Ayam juga nggak boleh, soang juga nggak boleh. Jadi cuma 3, onta, sapi, kambing. Jadi kalau Masjid Al-Maghfirah korban onta, silakan. Itu viral tuh. Ya, ya bang, ini dia onta ya di sini. Viral kan? Iya, viral kan? Iya hebat kan? Di mana-mana nggak ada yang onta. Ternyata di Indonesia ada yang kurban onta di Masjid Al-Maghfirah. Allah Akbar. Onta itu boleh 7 sampai 10 orang. Sedangkan kambing 1 orang. Walaupun tadi mengatakan 1 keluarga. Kalau sapi 7 orang. Onta usianya 5 tahun, sapi 2 tahun, kambing 1 tahun. Yang penting gemuk dan sehat. Tidak boleh cacat. Cacat yang dimaksud adalah buta, sakit, pincang, lumpuh. Nah, itu cacat yang tidak boleh. Buta, sakit, pincang, lumpuh. Misalnya kupingnya bolong, ya nggak bisa jalan, atau makannya itu sapinya makan sampah, kan ada kan ya? Makan sampah bukan makan rumput, ya itu. Allah. Kenapa? Kalau buntut nggak masalah ya, ya nggak buntut. Yang penting gini, sekarang kan ada surat dari dinas terkait itu bahwa binatang ini layak untuk disembelih, untuk dikonsumsi. Ada suratnya, dan suratnya bukan abal-abal ya, aku juga dibeli juga kan. Yang benar-benar sehat. Yang penting sehat gemuk lah, sehat gemuk dan memang ada anunya ya, ada sertifikasi binatang ini sehat, gitu ya. Jangan sampai ketika disembelih ada cacingnya. Dulu pernah tuh ada cacing. Ya, hatinya ada cacing. Ya itu. Ada itu. Yang syaratnya itu. Syarat yang berikutnya tempatnya di mana? Lebih khusus sebenarnya. Ya kalau di sana kan di manhar itu tempat khusus ya, tempat yang dikhususkan. Atau kalau sholatnya di lapangan, itu di dekat lapangan kita sholat. Supaya seluruh jamaah sholat itu menyaksikan penyembelihan hewan kurban. Waktunya kapan? Waktunya selesai sholat id. Waktu terakhirnya itu sebelum maghrib, tanggal 13 Zulhijjah. Jadi kalau misalnya kita punya uangnya di tanggal 13, beli sapi, beli kambingnya, boleh sah. Tapi masalahnya siapa yang ngurus, siapa yang motong gitu kan dia. Tapi biasanya harga kambing itu murah. Boleh sah, nggak apa-apa. Tapi enggak, kan 4 hari. 10, 11, 12, 13. 13 boleh. Hari tasrik. Nggak apa-apa kan, karena kondisi ekonomi kita nggak memungkinkan beli sapi yang harganya 30 juta misalnya. Nah, bisa jadi begitu. Nggak apa-apa, boleh. Nggak ada bedanya. Begitu. Iya. Ini belum selesai ya, Pak. Jenis kelamin laki-laki. Maksudnya jantan. Boleh betina boleh, udah usuruk ya. Asalkan tidak ada binatang di mana-mana dibeli di mana-mana, nggak ada. Ya darurat. Ada darurat tuh tubil mahjur darurat tuh membolehkan. Yang betina. Tapi betinanya pun jangan yang hamil. Kalau yang hamil kasihan anaknya itu kan, ya kan? Jadi menyembelih 2 nanti dia. Nggak boleh. Ya, jadi diusahakan yang jantan. Tapi sebenarnya sih insya Allah cukup lah. Dan itu berkahnya kurban. Nggak pernah ada kekurangan stok kambing, sapi nggak pernah kekurangan. Nggak pernah. Dan itu memang berkah kurban itu. Karena Allah perintahkan pasti nggak mungkin nggak ada. Nggak mungkin nggak ada berkahnya kambing itu. Alatnya harus yang tajam ya. Yaitu pisau dan seterusnya. Ya, golok. Nah. Kemudian caranya bismillah Allahu Akbar, Allah minka walaka. Hadapkan ke kiblat, ya kan? Terakhir pembagiannya itu 1/3 untuk yang berkurban, 1/3 fakir miskin, 1/3 untuk seluruh warga setempat, baik yang miskin, yang kaya ataupun orang kafir sekalipun boleh berikan. Sebagai apa? Hadiah. Ternyata Islam itu memberikan rahmat bagi semuanya. Di sini ada warga komplek yang bukan muslim, kita kasih aja. Apalagi diberikan ke pesantren Qalbun Salim, itu pahalanya lebih besar lagi.
Maksudnya adalah kalau punya rezeki di sini kebanyakan kambing sapi, kita terima gitu. Ya kan? Dendeng banyak ya. Dendeng. Jangan dendengnya, sapinya, kambingnya, ya. Ini tuanya kan Pak Haji Suwaso. Iya. Mudah-mudahan. Kemarin sih di strip kalau ada kelebihan bisa disalurkan. Alhamdulillah. Salur-salur. Amin. Kita terima. Alhamdulillah. Mudah-mudahan ada. Karena santrinya kan ada 22 nih. Ya kan kalau dapat satu sapi alhamdulillah. Sapinya 10, Pak. Kan? Kambingnya 7 kalau nggak salah ya. Ya kan? Masalah. Ya kalau nggak sapi ya satu kambing lumayan lah ya. Buat yatim santri. Ini panitia semua nih, Pak. Alhamdulillah, mudah-mudahan. Ya kan ya? Kalau ini Bunitia. Bunitia. Nanti kita tunggu nih Bang Fardan ya. Satu sapi, satu kambing minimal. Enggak ini ya. Bukan saya, buat santri kan. Insyaallah. Insyaallah. Biar barokah ya kan. Dan itu memang termasuk mustahik ya. Ya kan? Mustahik. Orang dari mana-mana nih. Ya kan dia enggak kurban kan. Masya Allah. Sepertiga untuk umum ya. Iya. Sepertiga untuk yang berkurban. Iya, orang kaya sekalipun. Walaupun dia kafir juga, orang Cina, orang Kristen, orang Katolik, orang Buddha, agamanya beda sama kita, kasih. Supaya bagian daripada dakwah, syiar, namanya syiar kan. Kasihnya daging yang bukan tulang. Iyalah. Jangan jeroan lah. Jangan jeroan. Mentah apa matang? Beda dengan akikah. Kalau kurban mentah, kalau akikah sunahnya matang. Ya, sunah ya, tapi boleh juga akikah boleh, daging mentah juga boleh. Cuma masalahnya kan akikah kan dikit kan. Iya, cuma 2 ekor atau kayak perempuan, anak perempuan cuma 1 kan. Makanya lebih baik matang sunahnya kalau akikah. Tapi kalau kurban mentah ya. Apalagi ya. Itu dia. Nah, saya bacakan hadis-hadis saja, hadis secara ringkas ya. Pahala-pahalanya nih ya. Pahala hewan keutamaan pertama dalam hadis Rasulullah SAW, saya bacakan hadisnya, terjemahnya saja. Tidaklah pada hari Idul Adha satu amalan yang lebih Allah cintai dibandingkan berkurban. Nanti akan datang kurban itu pada di kiamat, tanduknya, kukunya, rambutnya, ya sebelum darah sampai itu Allah sudah terima. Itu hadis yang pertama. Yang kedua, ya sebelum jatuh. Setiap rambut likul sya'ratin itu kebaikan. Ya, setiap bulu juga kebaikan. Artinya rambut sapi, rambut bulu daripada kambing itu pahala. Udah menghitung jumlahnya. Pak Heri berapa jumlahnya? Bulunya kambing berapa? Hadis yang berikutnya hijab al-nar, penghalang dari api neraka. Terusnya keutamaan berikutnya, ini bagi yang berkurban. Ya, terutama berkurban saat yang menyembelih bismillah Allahu akbar, yang berkurban itu menyaksikan karena perintah Rasulullah. Perempuan juga boleh menyaksikan. Karena saat itu doa mustajab, minta hajat kita tuh. Dari tetesan darah, dari darah pertama sampai darah terakhir itu minta apa hajat kita hari itu. Minta ilmu, minta sehat, minta surga, minta ridho Allah, minta istiqomah, minta aja apa. Itu saat mustajabah doa seketika tetesan darah. Itu diantara hikmah-hikmahnya. Hikmah yang berikutnya menjadi kendaraan menuju surga. Tapi jangan bayangin naik kambing, bukan. Pokoknya kendaraan Allah alam nanti menuju surga melewati jembatan Shiratal Mustaqim. Demikian Allah alam bisawab. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Ada pertanyaan? Ayo silakan. Kalau nggak mau korban kambing, sapi, maksudnya motong ayam ya bukan kurban itu. Yang nggak mampu ada namanya disebut tarbiyatul kurban. Pendidikan kurban. Seperti di sekolah-sekolah itu kan, ya kan, ngumpulin uang 100.000 kan. Itu bukan kurban, tapi tarbiyatul kurban, pendidikan kurban. Ya, arti pendidikan kurban itu supaya mendidik anak-anak kita nanti dewasa dia berkurban. Begitu. Kalau nggak mampu, ya tahun depan kita ngumpulin uang dari sekarang. Seperti itu kan warga itu, orang penghasilan seharinya 50.000 bisa berkurban sapi, bisa berkurban kambing, kan aneh. Karena kekuatan iman sebenarnya. Kekuatan iman. Tapi bukan, coba lihat tidak. Orang berkurban itu dekat sama Allah semakin dekat. Kerasa itu nanti setelah berkurban. Ya. Paksain. Ya. Saya merasakan kan ya. Kita habis berkurban tuh, habis selesai
sapi yang kita kurbankan atau kambing, kita terasa kedekatan kepada Allah semakin dekat. Kan kita menyembelih sifat binatang. Binatang disembelih. Allah sedang menyembelih sifat binatang dalam diri kita. Itu nggak terasa itu. Sifat sombong, sifat rakus, sifat pelit, sifat apa jelek-jelek tuh dipotong. Bersamaan dengan dipotongnya itu kambing atas nama kita. Begitu. Ya, kalau nggak mampu ya tahun depan berdoa kepada Allah. Ya itu. Demikian ya. Bang Pardan silakan. Ya, silakan. Oh, banyak juga nih. Silakan. Titipan dari teman. Ya. Juga ada WA grup kan biasa. Iya, iya. Kan ada yang posting tapi itu dalam keadaan apapun, sesulit apapun. Iya, salah. Berkorban. Iya. Nah, teman tuh ada yang tanya, Pak. Iya. Gimana kalau kita tetap berusaha tapi kebetulan kondisi ini yang mohon maaf ya. Iya. Orang berbisnis ada hutang gitu, dia lagi nyicil hutang gitu. Udah alokasi. Gimana nih? Saya dahulukan kurban apa saya bayar hutang saya? Iya. Itu yang pertama. Iya. Pertanyaan kedua, Pak, mengenai puasa. Kan ada anjuran 10 hari bulan puasa. 9 hari. 9 hari. Iya, 10 hari kan hari Idul Adha nggak boleh. Ya, Ya. yang utamanya tuh ada 2, Pak ya. Yang paling tidak Arafahnya aja gitu. Iya, iya. Jadi yang utamanya itu yang 2 hari atau yang 1 Arafah aja gitu. Iya, iya, iya. Betul, betul. Itu aja, Pak. Masya Allah, luar biasa. Pertama tentang hutang kurban. Kalau menurut jumhur ulama, kurban hukumnya sunnah muakkad. Hutang hukumnya wajib. Berarti dahulukan yang wajib. Ya kan, dahulukan yang wajib. Tapi kalau iman kita kuat sekali lagi ya. Kita kurban sangat seperti gini. Jangan nunggu kaya kita bersedekah. Justru pengen jadi kaya kita sedekah. Ya kan gitu. Supaya lunas hutang, sedekah, kurban, maka Allah berikan kemudahan untuk melunasi hutang. Kalau keyakinan begitu. Tapi kalau iman kita lemah, wajib didahulukan sama dengan sholat wajib dengan sholat sunnah. Lebih abdul mana? Sholat wajib atau sholat sunnah? Ya pasti sholat wajib. 5 waktu itu wajib. Sholat tahajud itu sunnah. Jadi berarti wajib didahulukan. Hutang wajib. Kurban menurut jumhur ulama ya sunnah. Jadi garis utamanya yang wajib dahulukan. Iya, silakan. Iya. Utang itu dalam Islam itu Iya. Iya. Sifatnya adalah perlukan waktu. Iya. Baik kalau utang karena dia utang. Oh iya benar. Bisnis utangnya 2 miliar, cicilan 50 juta. Iya. Enggak kurban. Utangnya tunda dulu karena dalam utang boleh tunda. Iya. Betul. Saya kan tadi nggak tahu utangnya utang yang mana nih. Iya. Betul ya. Benar. Orang Islam itu mudah berutang. Betul. Dalam Islam berutang boleh bukan untuk tersier. Betul. Hanya Primer. Betul. Gitu. Jadi kita harus kelihatan yang mudah berutang. Ada yang juga bisa hari ini maaf ya. Iya. Handphone 3 utang semua. Motor 5 di rumah utang semua. Iya kan? Nah itu nggak boleh itu. Iya nggak boleh ya. Kan kita cari kejahatan. Iya betul. Ya, hanya untuk keperluan hidup besok mati utang hari ini. Nah. handphone cepat banget ya. Iya. Akibatnya utang ini yang iya. bahaya sekali. Kalau di rumah gedongan ini nggak kenal tetangga biasa ya. Iya. Hari ini karena kita utang gampang, satu rumah 5 motor, rumah di gangnya sebenarnya nggak kenal. Kenapa? Keluar pagar langsung geng. Iya betul. Gitu. Nggak ada. Betul. Iya benar. Mungkin harus dilihat dulu hutangnya ya. Kalau hutangnya benar, kalau hutangnya tertier ya pasti kurban. Ya, tapi kalau hutangnya sekunder yang pokok ya primer itu seperti kebutuhan sehari-hari kan, di kampung-kampung itu kan, ya kebutuhan misalnya pengen beli beras dia hutang ya kan, santri kan susah nih kan, ya itu hutang ya boleh. Iya. Kayak saya lagi ke Lek. Utang mana Lek kurang 10 juta. Iya. Bilang langsung gini Pak. Karena saya ini mau berkurban, masa lu lagi hutang. Iya, mungkin dilihat kondisinya ya utangnya apa dulu ya. Boleh dijawabnya apa dulu. Kalau tentang puasa, ya makasih tambahan dari Bang Ibin ya, benar itu. Ya, tambahannya itu pas ya. Tentang masalah puasa ini, 9 hari itu Abdul Ayyam.
seutama-utama hari adalah hari-hari bulan Zulhijjah. Ya, emang tadi saya nggak jelasin itu karena waktu kita sempit. Kan Allah berfirman wal fajri walail asri, demi waktu fajar dan waktu subuh dan hari-hari 10 hari bulan Zulhijjah. Setiap amalan yang dilakukan di bulan Zulhijjah, namanya puasa, baca Al-Quran, taklim, ngaji begini, pahalanya berlipat-lipat ganda seperti di bulan Ramadan. Sama. Ya, sama. Jadi artinya mau puasa tanggal 1 sampai 9, afdal silakan. Nggak mampu 2 hari, nggak mampu 1 hari. Yang paling utama memang 1 hari, yaitu hari Arafah. Hadis sahih riwayat Muslim, man shoma yaumu Arafah. Siapa orang yang puasa di hari Arafah tanggal 9 bulan Zulhijjah, yukaffiru sanatan madiyatain, maka Allah akan menghapuskan dosa 2 tahun yang lalu dan yang akan datang. Ada pertanyaan, dosa tahun akan datang itu apa caranya? Masa Allah hapuskan? Maka belum melakukan dosa. Maksudnya ulama muhaddisin, ulama para ahli hadis menjelaskan yang dimaksud dosa tahun akan datang artinya Allah cabut keinginan berbuat dosa. Allah hilangkan keinginan berbuat dosa. Itu namanya Allah dosa yang tahun akan datang. Maka saking banyak pahalanya itu. Kenapa? Karena hari Arafah itu Yaumul Akbar, hari besar. Hari dikabulkan doa, hari dikabulkan segala hajat, hari ampunan dosa. Jamaah haji sedang wukuf Arafah, kita puasa Arafah. Kan banyak pertanyaan nih. Nah, puasanya karena Arafah apa puasa karena tanggal 9 Zulhijjah? Ini perdebatan lagi ulama. Nah, nanti saya kirim lah ya. Tapi ternyata ulama Saudi, nanti saya kirim. Dan langsung tahu saya belum menyatakan sesuai dengan negaranya. Almarhum Kiai Haji Profesor Dr. Ali Mustafa Yakub, ya, dia juga mengatakan fatwa seperti itu dalam bukunya fatwa-fatwa Imam Besar Masjid Istiqlal waktu itu, bahwa sesuai dengan wilayah seluruh negara, bukan melihat 9 Zulhijjahnya di Saudi, tapi 9 Zulhijjahnya di negara itu, ya kan? Ya, ada perbedaan. Yang itu khilafiyah. Yang benar yang mana? Wallahu alam, kedua-duanya benar. Makanya saya beda dengan almarhum Murabi. Kalau Murabi melihat Saudi, kalau saya enggak, karena lihat setempat, negara setempat. Dan keduanya benar. Kan kita kan sama guru juga boleh beda, boleh. Saya beda sama guru. Seperti almarhum, beliau kemana-mana selalu mencium istrinya. Karena mazhabnya bukan Syafi'i. Dia ketika itu mazhab Syafi'i. Kalau saya batal. Karena di Indonesia, kalau di Saudi, di sana saya pegangan terus sama istri. Karena boleh, karena mazhabnya Maliki gitu. Seperti itu. Tapi itu biasa. Ya alhamdulillahnya karena kita tahu ilmunya. Jadi kalau masalah khilafiyah seperti itu biasa. Jangan diperuncing. Ya, sama masalah kunut dengan enggak kunut yang ada peruncing. Cuma yang penting kita tahu ilmunya aja. Jangan tahu ilmunya. Yang benar yang mana? Wallahu alam, kedua-duanya benar karena dasarnya ada. Gitu, ya. Demikian. Jadi puasa 9 Zulhijjah itu lebih utama. Wallahu alam bishawab. Mari kita tutup dengan doa. Mudah-mudahan Allah karuniakan kepada kita rezeki yang banyak, yang berlimpah, supaya bisa berkurban ya. Jangan sampai korban perasaan. Bi barakati wa karamati al-Fatihah.